Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, semoga senantiasa kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas inayah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kita kembali dipertemukan dalam kajian spesial di malam hari ini, kajian yang mengawali penertiban jadwal-jadwal kajian kita sebelum masa pandemi, yang biasanya terdapat jadwal-jadwal khusus yang rutin di beberapa tempat di Indonesia. Kini coba kami akan aturkan dan tertibkan sehingga jadwal itu insya Allah tetap berjalan, namun dalam suasana daring, dalam jaringan, yaitu suasana online seperti saat ini. Namun insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala meneruskan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya, sehingga kurikulumnya tetap berlangsung dengan baik. Pun demikian, Anda juga insya Allah dapat lebih mudah menjangkau, karena dengan ini semua di wilayah-wilayah Indonesia yang sesungguhnya punya keinginan untuk datang ke tempat kajian, boleh jadi bisa lebih mudah untuk menjangkaunya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan mempelajari, mendalami, dan dengan izin Allah mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari materi-materi yang telah ditetapkan. Pada malam hari ini, seperti jadwal biasanya, dalam rutin di pekan kedua, kita ada kajian pembahasan tafsir khusus surah An-Nur di Masjid An-Nur di Jalan Bendi di Tanah Kusir. Dan pada malam hari ini, kita akan coba lanjutkan apa yang telah kita bahas di bulan-bulan sebelumnya, pekan-pekan sebelumnya yang telah berlalu. Dan insya Allah mudah-mudahan semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja, kita akan coba mengingat kembali terlebih dahulu tentang pembahasan pembuka di surah An-Nur, karena pada saat itu pun kita masih dalam ayat yang pertama memasuki ayat yang kedua. Karena itu tidak ada salahnya saya kira untuk kita ingatkan kembali dalam pembuka keutamaan surah ini, mengenal surah ini sampai ke pembuka ayatnya dan fadilah-fadilahnya. Dengan mengetahui fadilah keutamaan-keutamaannya, kita akan lebih termotivasi untuk menggali makna-makna di balik firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pemahaman yang kuat bisa mengamalkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan coba memulai surah An-Nur, ya, surah ke-24 dalam susunan Mushaf Al-Quran, terletak setelah surah Al-Mu'minun dan sebelum surah Al-Furqan. Sementara dalam urutan tertib nuzul, ya, itu ada di urutan ke-100, ya, diturunkan surah An-Nur ini dalam urutan asbabun nuzulnya, yaitu urutan sebab turun atau tertib, lebih tepatnya tertib nuzul, ya, tertib yaitu urutan-urutan turun, maka diturunkan di posisi yang ke-100 setelah surah An-Nasr, ya. Ada yang sangat menarik teman-teman sekalian, saya ingin pahamkan dulu sejenak bahwa ada perbedaan antara tertib nuzul dalam urutan surah Al-Quran dengan tertib mushaf yang sekarang alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan mushaf Al-Quran, baik dengan membacanya, kemudian menelaahnya, ataupun kemudian menghafalkan dan berusaha mengamalkannya. Saya ingin coba berikan satu penjelasan yang singkat dulu. Jadi tertibul mushaf, ya, tertibul suar fil mushaf, yang enaknya tertib, atau kita berikan yang umum dulu, ya, tertibus suar fil Quran. Nah, ini lebih mudah memahaminya, ya, tertibul suar fil Quran, urutan surah-surah dalam Al-Quran. Nah, ini kalau kita lihat nanti ada dua klasifikasi utama. Yang pertama berdasarkan turunnya, ya, turunnya Al-Quran disebut dengan nuzul, karena itu kita mengenal istilah nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran, ya, baik itu saat turun dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya, terkhusus lagi turun dari Sama'id Dunya kepada Rasulullah SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun itu. Nah, ini ada yang disebut dengan tartibun nuzul, baik karena ada sebabnya, sebab tertentu, ya, latar belakang diturunkannya ayat atau surah dalam Al-Quran itu, sehingga sebab ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, asalnya dari bahasa Arab, sababun, sebab, ya.
sehingga kita mengenal dengan sebab nuzul. Ya, sebab jamaknya asbab. Dari sini muncul kemudian istilah yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat. Karena ayat itu diturunkan, maka sifatnya nuzul. Tapi kalau hadis diucapkan keluar, maka itu disebut dengan wurud namanya. Ya, asbabun nuzul untuk Al-Quran, asbabul wurud untuk hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik ada yang sebab yang melatar belakanginya, ataupun sifatnya berita atau firman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tanpa sebab-sebab tertentu yang sifatnya informatif, ya, atau sifatnya akhbar, berita, baik sifatnya nanti perintah, al-amr, ya, ataupun kemudian an-nahi, sifatnya larangan. Jadi Al-Qur'an itu secara umum kita akan temukan dua sisi saja dalam kehidupan sebagai bimbingan. Ada perintah, ada larangan. If'al, kerjakan, wala taf'al, jangan lakukan, ya kan? Nah, ini peta saat kemudian tertib surah-surah Al-Quran itu berdasarkan nuzulnya. Karena itu kita nanti kalau lihat tafsir misalnya, atau bahkan beberapa mushaf, itu beberapa ayat ketika kemudian kita baca, di bawahnya suka ada keterangan, kan? Sebab nuzul ayat ini, sebab turunnya, karena peristiwa apa, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita dapati tertibun nuzul, nah ini kita dapati kemudian tertibul mushaf. Ya, tertib al-mushaf. Yang kita dapati saat ini. Urutan setelah terkumpul ayat-ayat itu turun, surah-surah itu turun, kemudian ya terkodifikasikan dengan sempurna, diajarkan kemudian oleh malaikat Jibril ya alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengurutkan kembali seluruh yang turun ini dalam rentang waktu kurang lebih sekitar 23 tahun, ya, menjadi susunan yang sangat sempurna. Ini yang disebut dengan mushaf sekarang, ya. Dulu masa Rasulullah SAW belum ada mushaf dituliskan seperti yang kita dapati saat ini. Nanti kita belajar sisi waktu untuk sejarah sehingga kita bisa mendalami itu semua. Dulu beberapa sahabat aja sementara ada yang menuliskan di tulang belulang, kan, di pelepah kurma, di beberapa yang kira-kira bisa dijadikan bahan untuk tulisan. Setelah itu nanti di eranya ya Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan nanti dibentuk tim kecil bagaimana mengumpulkan catatan-catatan dan hafalan-hafalan para sahabat pada saat itu untuk dikodifikasikan dalam satu bentuk yang disebut dengan mushaf atau alkitab, ya, sesuatu yang tersusun dengan sempurna. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an pun terjaga, dan satu-satunya kitab yang terjaga di muka bumi, baik dalam segi tulisan ataupun dalam segi bacaan. Jadi kalau di bacaan kita menghafal, misalnya ada yang kurang sempurna, bisa dicek dalam tulisan mushafnya. Dan di mushaf, jika pun ada yang keliru penulisannya, maka akan terjaga dengan bacaan. Karena itu, satu-satunya di muka bumi, kitab yang sangat terjaga, sampai kehidupan berakhir hanya Al-Quran. Saya katakan hanya Al-Quran. Dan ini benar berupa janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat yang ke-9. Ya, ketika Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah, dengan segala keagunganku, kami sampaikan, kami yang menurunkan Al-Quran yang agung itu sebagai peringatan, pengingat, petunjuk kehidupan supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan segala keagunganku, kata Allah, kami yang menjaga Al-Quran itu agar sempurna sampai kehidupan kita berakhir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian, ini kan ketika periode Nabi SAW bertugas sebagai Rasul dan berdakwah, ya kan, turun dari mulai pertama pengangkatan ya Rasulullah SAW sebagai Nabi, kan, sebagai Rasul, dengan turunnya Quran surah ke-96 Al-Alaq, gitu kan, Al-Alaq, baik, di ayat 1 sampai 5 itu, ya. Kemudian setelah itu periode turun lagi sampai kurang lebih 23 tahun, baik yang ada sebab tertentu karena kasus-kasus tertentu, ya kan? Ataupun tidak ada kasus tertentu, tapi ada bimbingan-bimbingan khusus dari Allah dengan turunnya perintah ataupun larangan-larangan.
Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, ini kan ketika turun, ya, kalau kita turutkan urutan-urutan berdasarkan peristiwa-peristiwa dan waktu-waktunya. Yang dahsyat adalah, sekalipun ada surah turun dalam kasus tertentu misalnya, kemudian ada surah-surah diperintahkan di masa tertentu, yang paling dahsyat ketika telah sempurna turun dalam kurang lebih selama 23 tahun itu, ini semua yang turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui malaikat Jibril untuk diurutkan, ya, semua wahyu yang turun ini diurutkan, disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk yang sekarang tertibnya, susunannya kita kenal. Tertib itu susunan, ya, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Yang dahsyat, ya, ini yang turun selama 23 tahun ini ketika diurutkan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, yang paling luar biasa, menjadi pedoman yang sangat sempurna, yang berurutan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau Anda nanti belajar, teman-teman sekalian, misalnya khususnya di ilmu tafsir atau terkait dengan ulumul Quran, ini surah satu ke yang lainnya, semuanya ada korelasi. Ya, dari Al-Fatihah yang menjadi intisari Al-Quran. Intisari Al-Quran ada di Al-Fatihah, kan? Kemudian dirinci masuk ke Al-Baqarah, apa kaitan Al-Fatihah dan Al-Baqarah, kita temukan detil Al-Fatihah ada di Al-Baqarah. Kemudian turunan dari Al-Baqarah nanti ada korelasi dengan Ali Imran. Di Ali Imran ada detil lagi kita dapatkan di An-Nisa. Demikian seterusnya sampai dengan An-Nas. Ini yang sangat dahsyat. Jadi saya ingin katakan bahwa ini diantara bukti Al-Quran adalah mu'jizat. Al-Quran kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan produk budaya. Al-Quran bukan buatan manusia. Kalau ada yang mengatakan ini rekayasa Nabi Muhammad SAW, ya, hanya buatan Nabi saja, mustahil ada karya manusia seperti ini. Ya, Anda nyusun sesuatu, ya, misalnya terjadi peristiwa A, terus Anda kasih solusi, ya, selama 23 tahun misalnya, A, B, C, D, bisa nggak Anda urutkan semuanya itu, yang tadi solusi-solusi tadi, menjadi sebuah pedoman kehidupan yang sempurna, yang bertahan setidaknya sampai sekarang selama 15 abad. Dan selalu aktual, up to date di setiap masanya. Ya, kalau bukan firman Allah, mustahil seperti ini. Dan dahsyatnya, ini yang disebut di Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 185 itu ketika Allah menurunkan Al-Quran di hari, di bulan, di waktu yang sangat istimewa, yaitu Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Ya, kata Allah, Al-Quran ini memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi hudan, pedoman hidup, bukan hanya untuk era para sahabat. Di masa Rasulullah SAW, masyarakat yang hidup di masa Rasulullah SAW, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi yang sangat luar biasa, ketika semua ini diurutkan, menjadi susunan tertib seperti sekarang, Al-Fatihah sampai An-Nas, inilah hudan yang sangat sempurna, yang berlaku di setiap zaman, dan terjaga. Yang paling hebat itu, Masya Allah, ya, banyak ulama mengarang nanti korelasi antara satu surat dengan surat yang lainnya, seperti karyanya misalnya Al-Imam As-Suyuti, gitu kan? Bagaimana satu surah punya kesesuaian dengan surah yang lainnya, korelasinya seperti apa. Kemudian setelah itu kesempurnaan. Kalau kita tarik misalnya ke dunia algoritma sekarang, teman-teman sekarang, Masya Allah. Jadi ternyata susunan seperti ini, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini menunjukkan otentisitas Al-Quran yang nggak bisa dirubah oleh siapapun. Dan sempurna. Ya, jumlah hurufnya, tengah-tengahnya di mana, yang kalau bergeser sedikit itu sampai ada analisa, yang kalau satu tempat ini berubah urutannya, Al-Baqarah pindah ke urutan Ali Imran misalnya, maka ini kalau di dunia algoritma bisa berubah algoritmanya. Ya. Itu yang sangat dahsyat gitu. Ini mustahil. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat seperti ini. Ya, karena itu Allah menantang, ya, kepada manusia, bahkan kalangan jin kalau perlu. Ya, katakan kepada kalangan manusia, boleh minta kepada jin kalau mereka berkumpul. Kulla in ijtama'atil jinnu wal insu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Ketika mereka berkumpul, ya, bersatu, berkongsi untuk membuat seperti Al-Quran ini, mustahil. Tidak akan pernah bisa terjadi. Nah, ini saya ingin katakan, di antara kebenaran risalah Islam adalah kebenaran wahyunya, kebenaran kitabnya. Jadi kalau Anda ingin menguji misalnya benarnya satu agama, benarnya satu keyakinan, ada 3 pokok ujian. Satu, ya, ada yang terkait dengan aspek ketuhanannya, ya, yang dikenal dengan ilahiyat, ya.
Ya, pokok beragama itu kan pokok pengakuan terhadap Tuhan, itu kan? Pokok penyembahan. Jadi ada beda antara manusia dengan yang bukan manusia, makhluk dengan khalik. Nah, maka di antara keterangan yang paling jelas yang menunjukkan tentang aspek ketuhanan, silahkan cek di dalam Al-Quran. Bandingkan dengan kitab manapun pada saat ini yang ada di muka bumi. Hanya Al-Quran yang menerangkan dengan sangat jelas tentang pokok-pokok ketuhanan. Siapa yang harus disebut Tuhan, bagaimana sifat-sifatnya, apa bedanya dengan yang bukan Tuhan. Sempurna sekali. Dan dahsyatnya, Al-Quran membuka semua firman keterangan itu untuk diuji. Silahkan uji, silahkan cek. Ya, dan sangat luar biasa. Itu yang tidak mudah. Ya, di kitab-kitab lain mungkin bisa menuliskan keterangan, tapi boleh jadi belum tentu siap untuk diuji. Al-Quran bahkan menantang, silahkan uji, silahkan cek. Dan Anda akan temukan bahwa tidak ada yang lebih sempurna daripada keterangan ini. Yang kedua adalah aspek ibadahnya, teman-teman sekalian. Ya, di agama manapun, kalau sudah kita punya komitmen untuk menyembah satu Tuhan, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa konsekuensi dari pengakuan kita terhadap Tuhan tadi? Kita orang Islam bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui bahwa tidak ada yang tertuhankan yang layak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pembuktiannya seperti apa untuk menunjukkan komitmen itu? Maka pembuktiannya ada di ranah ibadah. Ya, karena itu kalau kita ingin mengecek kebenaran satu agama, cek dalam konsepsi ibadahnya seperti apa. Dan Islam sangat luar biasa. Ritualnya jelas, diatur dari ibadah yang pokok, bahkan jelas dari cara sholat itu dari takbir. Ya, bahkan dari wudhunya, seperti ini wudhunya, seperti ini takbirnya, dari mulai dibuka sampai ditutup dengan salam, bahkan amalan pasca salamnya seperti apa, yang sunnah ada bagaimana, kemudian yang muamalah seperti apa, yang paling dahsyat dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada semua petunjuknya. Makanya saya katakan, kalau Islam ini produk budaya, rekayasa manusia, mustahil, siapa yang bisa bikin seperti itu? Ya, petunjuk kehidupan yang sangat sempurna, dan ditemukan dari awal sampai dengan kemudian kita tidur kembali. Dan silahkan bandingkan, dicek gitu kan, untuk mengecek kebenaran itu. Kita tidak harus memaksakan kepada orang lain. Kita hanya melihat pada diri sendiri, benar nggak kita berislam selama ini? Bagaimana kita bisa menjawab kalau ada orang mengatakan, kenapa kamu pilih Islam? Ya, kenapa harus Islam? Maka kita bisa menerangkan, ini loh alasannya. Kenapa saya meyakini Islam? Kenapa saya kemudian beribadah dalam nilai keislaman? Ini alasan yang kita bangun. Ya, harus ada dasar ilmunya. Karena bertauhid pun harus pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, mesti punya ilmu untuk memantapkan pada jiwa dan melekatkan pada hati kita bahwa tiada Tuhan yang layak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga pada sumbernya, pada kitabnya, referensi beragamanya, ya, sumber beragamanya, referensi beragamanya, kitabnya. Ya, di kita ada Al-Qur'an. Detil penjelasannya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, dan sangat luar biasa. Dan keadaan ini pun sempurna. Semua yang terdapat dalam Al-Quran sempurna. Lafadznya sempurna, susunannya sempurna, sifatnya sempurna. Kitab mana di muka bumi ini yang bertahan, tidak pernah ada kesalahan, ya, dalam setiap masa yang dilalui. Sampai sekarang kurang lebih sudah 15 abad. Sempurna dibacakan dari awal sampai akhir. Tidak pernah ada ejaan yang disempurnakan. Silahkan cek. Ya, dari zaman Abu Jahal, ya alif lam mim, ya alif lam mim aja. Sampai yang sekarang misalnya. Ya, dari sejak dulu sampai dengan kekinian, sama saja. Dan yang paling dahsyat teman-teman sekalian, tidak ada selain Al-Quran, kitab yang dibaca berulang-ulang, tidak pernah orang bosan. Ya, dan bisa dihafalkan oleh siapapun. Yang melihat bisa menghafal, yang tertutup pandangannya dari maksiat bisa menghafal, gitu kan? Anak kecil bisa hafal, orang dewasa bisa hafal, yang tua bisa hafal, dimudahkan. Ya, kalau bukan firman Allah mustahil. Ini diantara bukti kebenaran risalah Islam. Nah, yang mau saya sampaikan adalah surah An-Nur yang kita kaji ini, yang kita bahas, An-Nur, itu secara urutan tertib nuzulnya, itu ada di urutan yang ke-100. Ya, urutan ke-100. Setelah surah An-Nasr. Surah An-Nasr sendiri posisinya nanti di mushaf di urutan ke-110, gitu kan? Nah, ini sangat menarik. Jadi, ini ada di urutan yang ke-100 dan diturunkan dalam fase Madaniyah. Ya, Madaniyah. Madaniyah itu definisi yang kami pilih adalah ayat-ayat surah-surah yang diturunkan setelah Nabi SAW mengalami periode hijrah.
dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang baik surahnya turun setelah hijrah ini di Madinah ataupun di luar Madinah. Ya, termasuk ketika mungkin turunnya misalnya terjadi di Mekah atau di tempat lainnya tapi setelah periode hijrah, maka disebut dengan Madaniyah. Ada yang ulama mengambil pendapat bahwa ya singkatnya mudahnya Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tapi yang lebih detail, yang lebih akurat ya, dan kami cenderung kepadanya adalah kalau Makkiyah turun sebelum periode hijrah, adapun Madaniyah turun ya setelah Nabi SAW mengalami peristiwa hijrah. Nah, setelah kita mengetahui ini, saya ingin tunjukkan kepada teman-teman sekalian, maksud saya, walaupun ini secara tertib, ada nanti di urutan ke-100 dari saat diturunkan, tapi nanti dalam susunan mushaf, ada di urutan ke-24, dan dahsyatnya ketika urutan ini difirmankan oleh Allah, diperintahkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, dia punya korelasi yang sangat dahsyat, baik kepada surah-surah sebelumnya, Al-Mu'minun sampai dengan Al-Fatihah, ataupun surah setelahnya, Al-Furqan sampai An-Nas, dan kembali menjadi hudan, petunjuk kehidupan yang tidak hanya berlaku saat surah ini diturunkan pada periode ini, saat Nabi SAW bertugas, tapi juga bisa menjadi pedoman yang terus berlangsung sampai kehidupan kita berakhir. Seperti apa pedomannya? Ini yang coba nanti kita akan lihat. Ya. Bismillah. Saya ingin berikan gambaran secara detail dulu, ya nanti kita bersabar, kita akan bahas dari segi gramatikalnya gitu kan, bahasa Al-Qur'annya, kemudian dari segi diksinya, pemilihannya kenapa ini namanya, urutannya seperti apa, kemudian juga korelasi-korelasinya, dan makna secara umumnya, ada apa di sana, keutamaannya apa, dan kita akan lihat setidaknya beberapa keterangan yang langsung disampaikan baik oleh ahli tafsir yang terhubung pada keterangan yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nur. Ya, ini bisa jadi khabar mubtada dari mubtada mahdzuf. Hadhihi suratun Nur. Ini adalah pembahasan tentang surah An-Nur. An-Nur sendiri diartikan dengan cahaya. Ya, diartikan dengan apa? Cahaya. Dari segi kebahasaan, ada beberapa teman-teman sekalian diksi dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian cahaya. Ya. Misal, kita bisa turunkan beberapa hal. Baik. Ini penting saya uraikan dahulu, supaya kita bisa mengetahui bagaimana istimewanya bahasa Al-Quran. Ya, karena mu'jizat, maka bukan hanya setiap ayatnya, tapi setiap lafaznya. Bahkan hurufnya, itu mu'jizat. Ya, nanti kalau dalam kajian Aqsa kan terurut tuh dari Al-Fatihah, nanti teruskan ini kan yang spesial ya terkait dengan hal-hal tertentu. Nanti kita akan melihat bagaimana bahkan dari sejak awal dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas kita akan temukan setiap hurufnya begitu istimewa. Cahaya, teman-teman sekalian. Ya. Itu nanti ada beberapa diksi dalam bahasa Arab yang seringkali diterjemahkan dengan cahaya atau juga sinar. Ya, lihat sini, walaupun nanti secara perbedaan ada detailnya, tapi secara umumnya sering terjemahkan dengan cahaya atau sinar. Satu, kita sebutkan daw, ya, jamaknya dia, daw, ya, dawun, jamaknya dia. Kemudian yang kita sekarang dapati nur, ya, dan ini menariknya tidak dijamakan dalam Al-Quran, walaupun kita ketahui nur jamaknya anwar, ya, jamaknya apa? Anwar, ya, tapi ini tidak pernah diberikan bentuk jamak dalam Al-Quran. Kita berikan seperti ini, ya. Kemudian ada siraj. Seperti ini ya. Kita ambil 3 dulu saja. Ada daw, ada nur, ada siraj. Apa perbedaan di antara 3 ini yang spesifik? Kalau kita
ambil kata daw, jamaknya dia. Seperti di Al-Quran, misalnya surah ke-10 Yunus, di ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a. Dialah Allah yang telah menjadikan, menetapkan matahari. Mentari memiliki sinar. Jadi matahari bersinar, punya sinar. Nah, udah terbayang sampai sini? Ya, jadi kalau kita lihat matahari kan punya sinarnya sendiri ya, Allah tetapkan, Allah ciptakan. Jadi matahari diciptakan punya sinar. Sinar yang memancar langsung dari bendanya, ya. Itu disebut dengan daw dalam bahasa Arab. Dalam konteks makhluk ya. Sinar yang memancar langsung dari bendanya. Ya, secara langsung dari bendanya. Jadi Allah menciptakan benda ini langsung memiliki cahaya. Ya, bercahaya. Itu disebut dengan daw. Jamaknya disebut dengan diya. Diyaun. Jelas? Baik. Fokus ya. Tenang teman-teman sekalian. Ini juga kata daw ini bisa berarti hakiki, real, bisa berarti majazi. Ya, real, hakiki seperti cahaya matahari, sinar mentari yang kita dapatkan. Ya, matahari bersinar, kemudian nampak kita memantulkan hal-hal yang kita lihat, ya, dengan pantulan-pantulan secara optik bisa kita lihat benda-benda sekitaran di siang hari, gitu kan? Baik, sekarang kita teruskan teman-teman sekalian. Ini bisa juga bentuknya majazi, majaz, kiasan. Ya, seperti misalnya wajah yang bercahaya, ya kan? Yang punya aura. Itu pun bisa terambil dari kata bau. Sehingga ada sebagian ulama yang mengkorelasikan kata daw ini juga memiliki korelasi dengan kata wudu. Ya, wudu'un. Ya, ada yang mengaitkan demikian. Ya, cahaya yang memancar, aura-aura yang memancar, sinar-sinar yang memancar dari orang-orang yang terbiasa membersihkan, menyucikan dirinya dengan syariat wudu itu. Ya, ada pancaran-pancaran yang nampak, aura-aura kebaikan yang nampak dalam dirinya. Ya, kenapa? Karena ketika seorang berwudu, kata Nabi SAW dari hadis Muslim, ya, ketika seorang berwudu maka jatuhlah, ya, kotoran-kotoran. Yang dimaksud kotoran ini dosa-dosanya, bukan kotoran spesifik yang menempel ya sebagai hadas gitu. Tapi dosa-dosa yang melekat, dosa-dosa yang melekat di wajahnya, dosa-dosa yang melekat kemudian di tangannya sampai ke ujung kakinya. Karena itu dianjurkan ketika seseorang berwudu itu bukan sekedar dia membasuh biasa, tidak. Tapi dia mencoba merefleksikan, ya, dia mencoba bahkan melihat, ya, apa yang pernah dikerjakan oleh anggota tubuh yang biasa dilakukan dalam wudu ini. Oleh lisan yang sering berkata, ya, mohon maaf, mata yang melihat, telinga yang mendengar, tangan yang bergerak, memegang dan sebagainya sampai ke ujung kaki. Jangan-jangan ini seringkali digunakan pada yang tidak tepat. Berapa kali tangan menuliskan hal yang kotor, ya, lisan berbicara yang tidak baik, sampai kaki melangkah ke tempat yang salah. Ya, karena itulah setelah wudu rahasianya kenapa kita berdoa. Masih ingat doa wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kemudian, ayo, masih ingat? Ayo admin, apa coba? Hah? Kenapa ada di situ redaksi tawabin? Allahumma ja'alni minat tawabin. Tuh. Ayo saya tangan lagi pada teman-teman. Ya Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang-orang taubat. Kok bisa baru wudu tapi doanya taubat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kan? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang taubat. Kok bisa wudu tapi doa selesai wudu itu doa taubat? Ternyata wudu itu membimbing kita untuk memperbaiki. Taubat itu kan mengakui sesuatu yang salah, menyesalinya, tidak mengulanginya. Jadi ketika kita membasuh wajah, kita melihat apa yang salah di wajah kita ini. Ya, termasuk wajah kan di bagian depan ini kan. Ya, lisan mungkin keliru, pandangan keliru. Kita basuh dalam wudu, kita ingat-ingat apa yang salah. Begitu kita tahu ada yang keliru tadi, menatap yang salah kan, kemudian berucap yang keliru, terus kita bertobat menyesali itu semua.
Ya, meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan. Karena itu, yang kotor-kotor hilang dalam tubuh kita, terpancarlah aura kebaikan. Nah, ada yang mengaitkan korelasi itu dengan nama wudhu namanya. Sehingga ketika di akhirat, orang-orang beriman yang terbiasa berwudhu dengan baik, maka cahaya akan lahir dari tubuhnya karena bekas wudhunya. Ya, tud'a yaumal qiyamati, dipanggillah kemudian di hari kiamat, ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku itu akan dipanggil di hari kiamat, ghurral muhajjalin, ya, penuh dengan cahaya di tubuh-tubuhnya itu, min atharil wudhu, karena bekas wudhunya. Jadi di dunia dia menjadi kiasan majazi dengan tampilnya aura-aura kebaikan. Jadi orang wudhu itu kelihatan ada bekas cahaya di wajahnya, terus kemudian ada aura kebaikan tampak dalam anggota tubuhnya. Di akhirat, kebaikan-kebaikan ini melahirkan cahaya yang hakiki. Ya, ini teman-teman sekalian, kata bau dengan jamaknya, dia, dan korelasinya dengan kata wudhu. Saya pernah uraikan ini. Ya, ada sebagian yang bertanya, kemudian menyoal, dan saya uraikan dengan lengkap dan korelasi-korelasi terkait dengan dalil-dalilnya juga. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian kita teruskan. Adapun nur, dia bermakna cahaya. Cahaya. Tapi dia memiliki kelebihan dari yang pertama tadi, dengan sifat bisa memantulkan kembali, ya, cahaya itu dalam wujud-wujud kebaikan. Ya, dalam wujud-wujud kebaikan. Jadi kalau kita mendapati ini semua, ya, akan memantul kembali kepada kita, ya, atau sifat sekitaran kita dengan nilai-nilai kebaikan, tampak dengan sangat indah, dengan sangat baik. Ya, kalau diarahkan kepada pengertian makhluk, jadi kita bagi dua begini. Ada yang terkait dengan Khaliq, kembali kepada Allah, karena Allah menyebut dirinya dengan nur, ya Allahu nurus samawati wal ard, gitu kan? Ada Khaliq di sini, kembali kepada Allah. Ada yang terkait dengan makhluk, mesti berbeda, karena harus ada perbedaan antara Khaliq dengan makhluk. Ya, harus ada perbedaan. Kalau ini terkait dengan Khaliq, kita pertama sebagai adab dahulukan, terkait dengan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan nur? Ya, nurus samawati wal ard, nurun 'ala nur, cahaya di atas cahaya, sumber segala cahaya. Karena memang sifat Allah selalu memberikan cahaya, memberikan petunjuk, memberikan semua arahan-arahan kebaikan pada setiap hambanya. Tapi yang paling menarik, ya, cahaya-cahaya itu akan menghadirkan pantulan-pantulan kebaikan pada setiap hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Jadi kalau misalnya Allah berikan petunjuk berupa cahaya ibadah lewat sholat misalnya, ya, diberikan cahaya, berikan petunjuk. Ya, cahaya lewat ibadah ritual, kita meminta kepada Allah petunjuk. Sholat itu kan minta petunjuk, ya, dan petunjuk kan kiasan dari kata cahaya, kan? Saya mendapatkan cahaya nih, saya mendapatkan jalan keluar, saya mendapatkan petunjuk, ya, saya mendapatkan arahan. Ya, orang-orang sastra mengatakan saya mendapatkan cahaya nampaknya, kan? Nah, ini petunjuk, arahan. Secara ritual kita meminta kepada Allah petunjuk lewat sholat. Karena itu sholat disebut dengan doa secara fikih. Ya, Allah menyampaikan di Quran surah kedua ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, ya, terima dengan sabar, mintalah kemudian solusinya kepada Allah. Ketika Anda meminta kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan lewat perintah cahaya Allah itu yang diturunkan lewat petunjuk salat, teman-teman sekalian, apa feedbacknya? Ada pantulan-pantulan dari hasil ibadah ritual kita itu kepada diri kita. Ya, apa di antara pantulannya, feedbacknya? Ya, Allah terangkan di Quran surah ke-29 misalnya ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh salat bila dikerjakan dengan benar ini, ya, cahaya yang Allah turunkan lewat ibadah ritual ini akan memantulkan sikap-sikap sempurna pada pribadi, karakter seorang makhluk, seorang manusia, yaitu akan terhindar dari dua sumber keburukan, yaitu fahsya dan munkar. Intinya akan melahirkan perilaku-perilaku kebaikan dalam hidup. Mohon maaf teman-teman, ini ngajinya agak tinggi sedikit ya. Karena ini menggabungkan nanti di ilmu lughah, kemudian juga ada kaitan dengan tafsirnya, ada kaitan dengan pendekatan-pendekatan yang kita kumpulkan, jadi terasanya agak tinggi. Dan boleh jadi mungkin sebagian tidak mendapatkan materi ini. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kita bisa tunjukkan, ya, materi-materinya. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Ya, jadi ketika Allah disebut dengan nurun 'ala nur, cahaya di atas cahaya, artinya Allah memberikan
ya cahaya-cahaya, petunjuk-petunjuk kehidupan lewat ibadah ritual, ada yang misalnya lewat ibadah sosial, ada infak, ada zakat dan sebagainya, dan semua cahaya Allah itu akan memberikan pantulan-pantulan kebaikan pada orang atau hamba yang mendapatinya dan menjalankan itu semua. Nah, sekarang kalau ini terkait dengan makhluk misalnya, terkait dengan makhluk, ya contoh, kenapa cahaya bulan disebut nur? Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari memiliki sinar, tapi bulan memantulkan cahaya. Kita akan lihat dan lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Mohon izin, di kami telah terdengar ya sayup-sayup adzan isya. Mohon izin untuk menjawab terlebih dahulu, kemudian menunaikan sholat isya berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kami di sini telah menunaikan sholat isya berjamaah beserta amalan sunnahnya waktu Indonesia bagian barat dan sekitarnya. Pun demikian kami mengajak kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada yang terhubung lewat tayangan Al-Hidayah Official dalam kajian spesial terhubung pembahasan surah An-Nur dalam kajian rutin yang biasa berlangsung di Masjid An-Nur. Dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dikhusyukkan untuk menunaikan sholat, dan yang belum sholat persiapkan menunaikan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dan semoga ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, kami menyampaikan satu informasi yang tadi saya terima, dan kita semua tentunya pertama kali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas berita jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu, dan kami dari keluarga besar Al-Hidayah Official Quantum Akhir Institute turut memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran pada tim SAR dan teman-teman yang bertugas untuk bisa mengevakuasi dan memberikan hal yang terbaik di lapangan, diberikan kemudahan, dan tentunya kepada keluarga korban keseluruhannya semoga senantiasa diberikan ketentraman jiwa dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hikmah terbaik di balik ujian ini. Sekali lagi kami turut mendoakan dan memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pun ada Allah berkehendak ada yang selamat, semoga dengan keselamatan itu Allah berikan hikmah-hikmah terbaik yang besar, dan bila pun seluruhnya ditetapkan kembali kepada Allah, maka semoga diterima oleh Allah dengan segala kebaikan-kebaikan amal ibadah. Dan saya kira cukup ini menjadi momentum kepada kita semua untuk beriktibar, mengambil hikmah bahwa kapanpun suatu saat kita kembali kepada Allah. Karena itu ini juga menjadikan momentum kita untuk bersatu, bersinergi, fokus untuk kembali mengikis hal-hal yang kurang baik, mempersiapkan jadi bekal-bekal yang baik, dan bersinergi untuk saling membantu dalam hal-hal kebaikan. Mohon izin kita melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan surah An-Nur. Tadi sudah disampaikan bahwa beberapa poin. Yang pertama, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW terdapat dua klasifikasi utama, baik yang turun dengan tertib nuzul, ya urutan berdasarkan turunnya langsung kepada Rasulullah SAW, baik karena peristiwa tertentu ataupun karena perintah Allah yang turun berupa informasi atau perintah ataupun larangan, yang kurang lebih selama 23 tahun masa bertugas Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan dalam konteks ini yang paling menarik, setelah kemudian turun secara sempurna, Nabi SAW mendapatkan petunjuk dari malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membacakan Al-Quran berdasarkan urutan yang sekarang kita dapatkan dalam mushaf. Dan Masya Allah, teman-teman bisa lihat kembali tayangan yang telah saya sampaikan sebelum Isya. Begitu luar biasanya, istimewanya, menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ternyata ayat-ayat surah-surah yang turun selama 23 tahun tadi membentuk satu pedoman hidup yang abadi sifatnya sampai kehidupan kita berakhir bagi seluruh umat manusia.
Karena itu bahkan dalam kaidah ulumul Quran pun ada salah satu dasar yang disebut dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Sekalipun ada surah atau ayat yang turun karena peristiwa tertentu, maka yang dilihat jangan peristiwanya, tapi keumuman petunjuknya yang boleh jadi di masa depan mengalami peristiwa serupa. Maka seperti itulah solusi yang bisa kita lakukan berdasarkan petunjuk turunnya ayat tadi. Dan hebatnya, Masya Allah, solusinya akan sesuai dengan setiap keadaan yang dilalui di setiap masa. Walaupun tempatnya berbeda, tokohnya tidak sama, tapi esensi petunjuknya bisa didapatkan dengan hal yang serupa dan jawaban yang sama persis. Nah, terkait dengan surah An-Nur yang tadi kami sebutkan turun berdasarkan tertib nuzul di urutan ke-100, tapi di mushaf nanti urutannya ke-24. Ini bukan perbedaan, tapi hikmah dan keistimewaan Al-Quran yang memberikan pedoman-pedoman yang sangat spesifik agar bisa kita gunakan di setiap masa sampai kehidupan kita berakhir. Teman-teman sekalian, An-Nur yang sering diartikan dengan cahaya, dan cahaya ataupun sinar dalam bahasa Indonesia yang seringkali kemudian menjadi terjemahan dari 3 diksi utama dalam bahasa Arab. Telah saya terangkan ya 2 dari 3 ini. Yang pertama dhau, jamaknya dhiya. Tadi saya sampaikan dhiya adalah cahaya yang melekat pada satu benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benda itu diciptakan oleh Allah langsung memancarkan cahaya. Baik, karena itu matahari diberikan oleh Allah sifat dhiya, cahayanya. Ya, di Quran surah ke-10 Yunus ayat yang kelima, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari punya sinar, punya cahaya, gitu kan? Dan dari sini kita telah bahas juga korelasi antara kata dhiya, dhau dengan kata wudu yang telah tadi saya terangkan. Silahkan rujuk kembali pada keterangan kami sebelum menunaikan salat Isya. Kemudian setelah itu ada nur. Ya, nur tadi kami sampaikan ini kita bagi, coba klasifikasikan kepada 2 bagian. Ada yang terkait dengan Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ada yang terkait dengan makhluk. Dan ini mesti berbeda karena kaidah dasar mengatakan segala hal yang terkait dengan Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, harus beda dengan makhluk. Segalanya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sisi apapun, baik sifatnya, apalagi zatnya, dan lain-lain sebagainya. Karena itu disebut dengan Tuhan karena punya perbedaan yang sangat kontras, sangat spesifik dengan makhluk, ya, tanpa kecuali. Kalau mohon maaf misalnya makhluk berpasangan, Allah tidak boleh berpasangan. Makhluk menikah, Allah tidak boleh menikah. Makhluk punya anak, Allah tidak boleh punya anak, dan seterusnya. Karena Khalik harus beda dengan makhluk. Pun demikian ketika Allah menyebut dirinya dengan nurun ala nur, Allahu nurus samawati wal ard, dan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, maka kalimat ini mesti beda dengan kata nur yang dilekatkan kepada makhluk. Karena nanti bulan pun disebut dengan nur, cahayanya, kan? Nah, teman-teman sekalian, tadi saya katakan pada asalnya nur itu adalah cahaya yang memantulkan nilai-nilai kebaikan yang memberikan manfaat kepada kita. Kalau kita ambil ini kepada pemaknaan sifat Khalik, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nur ala nur, tadi saya jelaskan bahwa cahaya-cahaya Allah yang diberikan kepada hamba itu berupa bimbingan kehidupan, petunjuk-petunjuk hidup. Ya, ada yang sifatnya ibadah ritual, tadi saya contohkan seperti sholat, gitu kan? Dengan sholat itu adalah cahaya dari Allah, dan solusi kehidupan. Karena itu dalam sholat kita minta solusi, kita minta cahaya, minta petunjuk, dan feedbacknya akan mengalir kepada kita, baik dalam bentuk jawaban doa. Saat sholat kita berdoa dikabulkan, hadisnya jelas, hadis qudsi. Ya, wa idza qala al-'abdu, jika hamba bahkan membaca dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahkan baru sampai ke kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'ala. Ya, dan hambaku apapun yang diminta, kalau benar sholatnya, benar dia meminta cahayanya, benar dia berdoanya sampai saat ini, apapun yang dia minta selama membutuhkannya, aku akan kabulkan, kata Allah. Karena itu tidak sedikit para nabi, rasul, orang-orang saleh, gitu kan, bahkan mereka meminta dalam sholat, seperti Nabi Zakaria yang meminta dalam sholat, ya, minta kepada Allah cahaya, solusi, minta keturunan, dan diberikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kisahnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, seperti yang sering pernah saya sampaikan. Ada cahaya-cahaya berupa petunjuk-petunjuk misalnya dalam konteks ibadah yang lain, seperti zakat, seperti umrah, seperti haji, gitu kan, dan beberapa yang lain-lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman sekalian,
Yang paling menarik, kita teruskan dulu sebentar sebelum kita kembali ke An-Nur, ada kata siraj. Ya. Siraj itu seperti lentera ya. Kalau di modern sekarang kayak senter gitu kan. Senter kita sering menyebut dengan baterai gitu kan. Nah, senter seperti ini. Ya, cahaya yang menunjukkan pada satu hal yang spesifik. Ya, biasanya kalau senter-senter itu kan sifatnya satu begini kan, mengarah gitu. Tapi dia bisa meluas dan panjang sifatnya. Ya, nah ini sangat menarik. Nabi SAW disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata siraj, sirajam munira. Ya, di Quran surah ke-33. Ya, Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat ke-44. Ya. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Dan Nabi SAW, nah ini, mengajak, ya, wada'iyan ilallahi, mengajak hamba-hamba, mengajak umatnya, mengajak setiap manusia untuk kembali kepada hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, ini kan sangat luar biasa. Anda rusak handphone, Anda ajak kan perbaiki yuk ke counter gitu kan. Rusak kendaraan, rusak mobil, Anda ajak yuk perbaiki ke bengkel. Ya, kenapa? Karena yang bengkel itu tahu tentang mobil. Karena di counter handphone tahu ya tentang handphone. Yang bikin handphone lebih tahu tentang handphone. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita ada yang rusak nih. Ada yang rusak fungsi akalnya, ada yang rusak fungsi hatinya kena penyakit, ada yang rusak ke sebagian fungsi fisiknya. Maka Nabi bertugas, ya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak kita kepada penciptanya yang Maha tahu tentang keadaan diri kita. Karena itu kata Allah, wada'iyan ilallah, ngajak kita untuk kembali kepada Sang Pencipta. Ayo coba kembali kepada Allah, sujud, minta supaya nanti Allah jelaskan kepada kita. Ini yang rusak itu hatimu, ada penyakit, ada riya, ada sum'ah, ada sombong, ada rakus, ya kan? Dan macam-macam. Bagaimana cara memperbaikinya? Nanti Allah kasih petunjuk. Demikian ada rusak cara berpikirnya, akalnya karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, tawaran-tawaran atau bisikan setan. Diajak oleh Nabi kembali yuk kepada pedomannya kepada Allah. Baca. Ya, ini dari Allah nih pedoman begini, perbaiki begini. Kalau kamu ikuti, ini nanti sehat lagi. Ya, seperti handphone misalnya bagus lagi, kendaraan bagus lagi, ya kita juga sehat lagi. Ada roh. Manusia itu istimewa, beda. Ya, punya 3 bagian utama dalam hidupnya. Ada fisik, ada akal, ada roh. Fisik bisa rusak, bisa sakit, bisa lemas, bisa meninggal. Akal, ya bisa rusak juga. Pikiran bisa rusak, bisa salah berpikir, salah bertindak. Roh kalau rusak, ini paling bahaya. Gelisah, orang bisa gelisah, bisa bunuh diri, bisa mengerjakan hal yang kotor dan sebagainya. Maka perbaiki semua itu kembali kepada Allah. Maka tugas Nabi ngajak. Nah, ketika Nabi ngajak itu seperti nyenterin gitu, ya, ngajak kita tuh, ya, mengarahkan dengan sinar, ya. Jadi kalau kita misalnya ngajak orang-orang di kegelapan, gelap kan, ya, terus kita ingin ngajak orang-orang menuju pada satu jalan kan biasanya bawa senter kan, gini kan, ya, atau pelita begini kan. Nah, pelita, senter itu bahasa Arabnya siraj namanya. Ya, pelita itu siraj. Ya, nah Nabi itu sirajam munira. Ya, membawa beliau itu pelita, mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan, keburukan-keburukan. Ya, dari kegelapan hatinya, kegelapan pikirannya. Makanya diantara hal yang diterangkan oleh Al-Quran melalui sifat tugas Nabi itu, apa diantaranya? Liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ilan nur. Kepada an-nur nih, kepada cahaya yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lewat apa? Lewat bimbingan ibadah, lewat sholat, kan? Lewat bimbingan-bimbingan yang lainnya dan sebagainya. Itu yang sangat menarik. Nah, karena itu redaksi Quran itu indah, teman-teman. Tinggi sekali, tinggi, bahasanya tinggi. Tapi kalau kita mengaji dengan benar, itu kita dapatkan, Masya Allah, ini mustahil manusia yang membuat seperti ini, mustahil. Tidak ada, tidak bisa. Ya, ini pasti firman Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Karena firman itu bukan makhluk, Al-Quran itu bukan makhluk, karena itu pemaknaan An-Nur ini nggak bisa dibawa ke pemaknaan makhluk. Ya, karena dia firman Allah, maka kita harus melihat feedbacknya seperti kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat nurnya. Artinya apa? Ketika Allah memberikan cahaya-cahaya kepada hambanya, pedoman-pedoman kehidupan, ada yang berbentuk ibadah ritual, ada yang berbentuk tadi ya ibadah sosial seperti zakat, infak dan sebagainya, dan kumpulan semua petunjuk-petunjuk ini detailnya ya ada dalam Al-Quran. Ya. Dan di antara surah-surah Al-Quran itu 114 ada satu surah yang spesial. Surahnya langsung diberi nama dengan surah An-Nur.
surah An-Nur untuk menunjukkan bahwa seluruh ayat yang terkandung di dalam satu surah ini ada cahaya yang Allah berikan di dalamnya, yang kalau kita pelajari, kita amalkan, maka pengamalan itu akan memberikan cahaya, pedoman-pedoman kehidupan kepada kita, yang akan memberikan keadaan kita tampak bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cara memahaminya. Ya, berbeda dengan pemahaman kepada makhluk tadi. Sehingga di Quran surah ke-10 ayat yang kelima, ketika rembulan pun ya pantulan cahaya disifati dengan an-nur, wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan mendapatkan pantulan cahaya, ya, memantulkan cahaya. Bukankah pantulan cahaya dari bulan memberi manfaat kepada kita? Ya, silakan cek. Ya, bulan kan ketika menerima pantulan, ya, menerima sinar, misalnya dari matahari, kan, terus memantulkan cahaya, kan? Ketika dipantulkan, ada yang sempurna begini, kan? Ada yang bentuknya sabit seperti ini, kan? Ada yang bentuknya kemudian sabitnya, ada yang tengah-tengah begini, ya, ada yang sabitnya terus ke bawah sampai hilang. Nah, ini kalau orang belajar membaca dari sejak dulu, ya, mereka tahu setidaknya menunjuk kepada waktu. Kalau sempurna begini, ya pasti pertengahan ini. Kalau bukan 13, 14, 15, ya kan? Kalau ada begini, pasti awal bulan. Ah, ini gajian. Ya, kalau pakai tanggal hijriah cepat, Bu. Ya, di rumah tangga kepada ayah, papa, mulai nanti besok uang belanjanya menggunakan tanggal hijriah saja. Masya Allah, kalau bukan tanggal 29, tanggal 30. Cepat. Ya, kalau Masehi kan sampai 31. Ya, cepat nih. Ya, ini pertengahan, ini yang apa namanya, ini pertengahan, kan? Ini kemudian awal bulan bergerak ke pertengahan. Kalau sudah sabit begini, bawah yang gini, ini pasti akhir bulan. Ya, nanti sampai hilang, berarti sudah mulai berakhir bulan, itu akan pindah ke bulan baru, hari baru di bulan baru. Ya, sekarang kalau teman-teman keluar, lihatnya pasti sabitnya begini nih. Yang bawah begini. Yang bawah ini pasti menunjukkan akhir bulan. Ya, akan berakhir bulan sampai hilang sama sekali nanti, itu ijtima nanti. Disebutnya konjungsi istilahnya, menunjuk kepada proses berpindah ke bulan baru di hari yang baru. Ya, dan setiap ada pantulan dari cahaya bulan tadi memberikan informasi-informasi berharga kepada kita, termasuk nanti pasang surutnya air laut dan sebagainya yang kita bisa pelajari di fisika-fisika dasar. Ya. Nah, sekarang jelas ya, kenapa disebut An-Nur? Salah satunya Allah ingin memberikan kesan kepada kita bahwa di surah ini ada yang spesial, karena seluruh ayatnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengandung cahaya, pedoman-pedoman kehidupan kepada kita yang kalau kita pelajari, kita amalkan, Allah akan berikan cahaya, ya, dalam kehidupan kita yang membuat aktivitas kita, diri kita, hidup kita bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pantulan-pantulan cahaya tadi. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Kita coba baca dulu ayat yang pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sampai ke ayat pertama, teman-teman, saya ingatkan kembali, ini Madaniyah, ya. Madaniyah, artinya turunnya itu setelah Nabi SAW melakukan proses hijrah dari Makkah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, karena sifatnya Madaniyah, maka sudah pasti akan berbeda dengan sifat-sifat hukum Mekah. Kalau di Mekah kan banyaknya ayat-ayat tentang tauhid, kan? Ayat-ayat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialog-dialog yang memperkenalkan kebenaran risalah Islam, dialog-dialog yang mengkomparasikan bagaimana kebenaran Islam dan klaim-klaim yang lain, ya, dan bagaimana menguji kebenaran itu dengan ujian yang objektif, itu di risalahnya Makkiyah. Ya, adapun di risalah Madaniyah kita akan temukan bagaimana orang-orang sudah banyak yang masuk Islam, kan? Sudah meyakini kebenaran Islam, sudah paham. Kalau sudah seperti itu, maka diturunkan pedoman-pedoman kehidupan. Ini cara berislam yang benar. Jangan cuma mengaku Anda Islam, tapi nggak punya pedoman. Ya, jangan sampai menuliskan di KTP Islam, tapi nggak jelas keislamannya. Ya, cuma Islam KTP misalnya. Nggak paham bagaimana berislam dengan baik dan benar. Karena itu, supaya kita lebih komprehensif, ketika sudah mengatakan diri kita Muslim, diri kita beragama Islam, maka kita pun harus konsisten mengerjakan pedoman-pedoman dalam frame keislaman kita. Nah, itu fase Madaniyah, banyak yang menawarkan, memberikan, menyampaikan pedoman-pedoman hidup yang dimaksudkan. Di antaranya yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ya, la'allakum tadhakkarun. Saya baca kembali. Suratun anzalnaha wa faradnaha
wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Baik teman-teman sekalian, mari kita lihat sejenak. Suratun anzalnaha. Inilah satu surah yang kami turunkan. Ya, inilah satu surah yang kami turunkan. Wa faradnaha, dan kami wajibkan di dalamnya beberapa pedoman-pedoman kehidupan. Ada kewajiban-kewajiban, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada berita-berita. Kan? Saya baca secara perkata dulu ya. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan di dalam surah itu ayatin bayyinat, kan? Penjelas, tanda-tanda yang jelas, petunjuk-petunjuk yang jelas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tadhakkarun, yang dengan penjelasan-penjelasan itu, hukum-hukum yang diturunkan itu diharapkan kalian semua mampu menjadi lebih ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca di tafsirnya ya. Bismillah. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadhihi suratun anzalnaha. Inilah suratun anzalnaha, kan? Satu surah yang kami turunkan, fihi tanbihun 'alal i'tina biha wala yanfa ma'adaha. Ya. Ini tafsirnya kita baca yang Ibnu Katsir dulu, tafsir bil ma'thur dulu, nanti kita akan perkaya wawasannya dengan tafsir-tafsir dengan corak yang berbeda ya. Baik, suratun anzalnaha fihi tanbihun 'alal i'tina biha. Di dalam lafaz ini, di dalam firman Allah ini, dalam kalimat suratun anzalnaha fihi tanbihun, di dalamnya terdapat satu pengingat ya, satu peringatan 'alal i'tina biha wa la yanfa ma'adaha. Untuk kita bisa fokus kepada surah yang disebutkan ini ya, walaupun dengan demikian kita tidak menafikan surat-surat yang lainnya. Ya, seakan mufassir ingin berkata, di sini Imam Ibnu Katsir ingin berkata, semua surah dalam Al-Qur'an itu istimewa, semua surah dalam Al-Qur'an itu penting. Ya, semua surah dalam Al-Quran mengandung pedoman. Tapi ketika Allah menurunkan surah yang ke-24, An-Nur dalam mushaf ini, ya dalam urutan mushaf ini, dan menyebut langsung suratun anzalnaha, seakan-akan ketika kita sedang membacanya, kita diminta, walaupun semua surah Al-Quran itu sangat istimewa, pedoman hidup, baik, tapi ketika kita sedang membaca surah ini, kata Allah saking pentingnya, fokuslah kepada surah ini, dan berikan perhatian yang sempurna. Jelas ya? Kalau kita kembalikan ke makna An-Nur, seakan-akan bahasanya begini. Kalau Anda menginginkan cahaya tadi, ingin bersinar hidupnya, maka fokuslah kepada surah yang akan Anda baca ini. Ya, baik. Wa faradnaha. Baik. Apa yang dimaksud wa faradnaha? Kita lihat bagaimana para mufassir menerangkan. Qala Mujahid, Mujahid bin Jabir maksudnya, salah satu dari tabi'in yang ahli tafsir dan pernah saya bahas. Wa Qatadah, Imam Qatadah juga sudah pernah saya terangkan. Ay bayyana al-halala wal harama wal amra wan nahya wal huluda. Ya, wa faradnaha tadi kita terjemahkan secara tekstual perkata, dan di dalamnya kami tuangkan, sampaikan beberapa kewajiban-kewajiban, kan? Perintah-perintah, ada larangan-larangan. Nah, di sini dirinci oleh Al-Imam Mujahid dan Qatadah ya rahimahumullah taala, ay bayyana al-halala, faradnaha itu maksudnya, maka di dalam surah yang kami turunkan ini, kata Allah, di dalam surah yang diturunkan ini, di surah An-Nur ini, bayyannal halala, kami terangkan kepada kalian, akan kami terangkan kepada kalian, yang dengan keterangan itu kalau kalian kerjakan akan mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Al-halala, segala hal yang halal. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa yang halal ini. Ya, apakah nanti misalnya bentuknya makanan kah, apakah pergaulan kah, atau macam-macam kah, nanti kita akan lihat. Yang penting Allah membuka dulu kalimatnya wa faradnaha. Ya, suratun anzalnaha wa faradnaha. Satu surah kami turunkan kepada kalian semua. Di dalamnya kami akan terangkan kepada kalian hal-hal berupa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ya dalam kehidupan supaya mendapatkan cahaya. Apa di antara kewajiban itu? Nah, kata para ahli tafsir, di antaranya bayyinal halal wal haram, kami terangkan hal-hal yang boleh halal, wal haram, dan yang tidak boleh, wal amra wan nahya, ya perintah dan larangan. Jadi Allah sampaikan ini, nanti di dalam surah ini ada keterangan yang halal, ini kerjakan. Nah, ada keterangan yang haram, ini tinggalkan. Kemudian al-amra, ini lakukan. An-nahya, ini tinggalkan. Wal hududa, dan batasan-batasan dalam berperilaku. Ya, jadi bagaimana misalnya kalau kita mengerjakan ini, batasnya sampai di mana? Melampaui batas itu jadi persoalan. Di bawah batas nggak sampai, ini juga masalah.
Karena itu kita lihat batasnya di mana sehingga kita bisa sempurna mendapatkan bagian-bagian petunjuk itu untuk beraktivitas. Wa qala al-Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan informasi, wa man qara'a faradnaha yaqulu faradna 'alaikum wa 'ala man ba'dakum. Ya, kata Al-Imam Al-Bukhari belum menyampaikan, wa man qara'a faradnaha, dan siapapun yang membaca dengan bacaan faradnaha, yang kami telah wajibkan di dalam surah itu, ya, yaqulu, maka sesungguhnya dia sedang menyampaikan faradna 'alaikum, ya, kami telah mewajibkan kepada kalian untuk menjalankan wa 'ala man ba'dakum, ya, bukan hanya kalian dan juga orang-orang setelah kalian. Jadi i'tibar ma yakun. Jadi ketika Allah menyampaikan dengan turunnya ayat ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 15 abad yang lalu, ya, di era Nabi ketika bertugas, kata Allah, suratun anzalnaha wa faradnaha. Kalimat wa faradnaha ini secara bahasa, kata Al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari itu bukan cuma ahli hadis, ya. Beliau juga mengerti tafsir, memahami tafsir, dan ahli bahasa. Ya, saya mengajar saya Al-Bukhari, saya temukan Masya Allah diksi-diksinya itu sangat tepat sekali. Penempatan ini, kenapa lafadznya ini kenapa judulnya pakai yang ini, gitu kan. Jadi bahasa-bahasanya sangat tepat. Dan ketika beliau mengomentari tentang kalimat wa faradnaha yaqulu, ya, bahwa kalimat ini mengandung mana faradna 'alaikum wa 'ala man ba'dakum. Jadi Allah menyampaikan faradna 'alaikum, kami wajibkan bagi kalian semua umat Muhammad, ya, yang ketika surah ini turun, yaitu di era Nabi Muhammad SAW, ya, untuk menjalankan apa yang kami terangkan di surah ini tadi, dari yang halal, yang haram, perintah, larangan, sampai batasan-batasan dalam berperilaku, ya, wa 'ala man ba'dakum, dan bukan hanya untuk kalian saja, orang-orang setelah kalian pun termasuk kita saat ini, ya, diminta oleh Allah untuk mempelajari, mendalami, dan mengamalkan apa yang akan disampaikan dalam ayat-ayat yang tertuang di surah ini. Jelas, ya? Baik. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, ya, ayat mufassirat wa wadihat, ya, ayat mufassarat wa wadihat, ya, dan kami turunkan di dalamnya itu mufassarat, segala yang kami jelaskan dengan tuntas. Jadi keistimewaan surah An-Nur ini nanti bukan sekedar menerangkan ini halal ini haram, tapi dijelaskan, ya, mufassarat wa wadihat, terangkan dengan sejelas-jelasnya, ya, sejernih-jernihnya, seterang-terangnya, sehingga nanti tidak ada celah bagi kita lagi untuk mengelak dari itu semua. Jelas, ya? Nanti kita akan lihat misal ketika Allah menerangkan misalnya tentang larangan zina. Nah, nanti terangkan, ya, bagaimana konsekuensi dari zina itu, gitu kan? Bagaimana ancaman hukuman, kenapa bahayanya zina dan sebagainya, itu diterangkan dengan sangat sempurna dan detailnya, bahkan nanti diulas oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. La'allakum tadhakkarun, ya, la'allakum tadhakkarun. Supaya dengan itu semua, ketika kalian mengamalkan itu semua, mendalami, memahami, dan mengamalkannya, kalian menjadi lebih ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat tadi di awal ketika saya baca ini, kalau teman-teman jeli mendengarkan, ya kan, saya baca dengan awal katanya, ini di luar Al-Quran, ya, la'allakum tatadzakkarun. Ini asalnya kalimatnya. Tapi di sini dia kemudian taknya hilang menjadi tadzakkarun. Mari kita lihat. Ya. Asalnya begini, teman-teman sekalian. Bismillah. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Quran, ya, surah An-Nur surah 24 ayat yang pertama ditutup dengan kalimat la'allakum tadhakkarun. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini kalimatnya, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah rahmati kita semua. La'allakum tadhakkarun. Ini saya dalami sebentar, ya. La'allakum tadhakkarun. Nah, seperti ini. Ini dari akar kata tadhakkara, asalnya tadhakkara yatadhakkaru. Yatadhakkaru. Ini akarnya lagi infinitif awalnya dikata dzikru. Dzakara yadhkuru dzikran. Ya, kemudian mendapatkan penambahan kata dengan hikmah tertentu, dengan makna tertentu. Ini infinitif awalnya, akar yang paling utamanya. Kemudian mendapatkan tambahan kata dari infinitifnya dari kata dzakara, ya. Kemudian
tambah dengan ta dan ta dhaif jadi tadzakkara dengan hikmah tertentu, dan yatadzakkar ini formulasinya. Fokus ini sampai ke sini ketemu di sini yatadzakkar jadi tatadzakkar untuk kamu. Ini ya untuk dia orang ketiga. Untuk orang kedua tatadzakkar. Ya, kalau kita ingin jadikan jamak bukan cuma kamu tapi kalian semua ya tanpa batas menggunakan waw dan nun di ujungnya. Jadi seperti ini. Tadzakkarun ya, tatadzakkarun asalnya. Ke sini dulu. Tatadzakkarun. Tatadzakkarun. Ya, dari tatadzakkarun taknya kemudian dibuang sehingga takhfif menjadi tadzakkarun seperti ini. Kita nanti terangkan hikmahnya. Nah, teman-teman kita ambil ke sini dulu ya. Ke akar kata yang paling dasar yang infinitifnya. Dzikrun, adzikru dari kata dzakara itu kata netralnya yaitu ingat. Ingat, hafal, kan? Itu dzikrun, dzakara. Ya, karena itu menghafal Al-Quran juga dalam redaksi Al-Qurannya, diksi Al-Quran menggunakan kata dzikrun. Ya, di Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya, fahal min muddakir. Fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafalkan, kan? Maka adakah di antara Anda yang ingin mengingat menghafalkannya? Nah, hanya dalam terminologi syariat, ingat, ada secara bahasa, etimologi, ada secara terminologi. Dalam terminologi syariat, pemahaman istilah. Kalau sudah istilah berarti dibatasi. Begini misalnya, bisa itu maknanya banyak. Bisa itu mampu, dapat, bisa racun, hewan tertentu dan sebagainya. Ya, kita mau dalam terminologi apa, istilah apa? Kalau dalam istilah misalnya kita ambil istilah hewan. Ya, hewan misalnya tertentu seperti ular misalnya dan sebagainya, maka bisa yang dimaksudkan di sini adalah racun. Hewan itu punya bisa, ular itu punya bisa, lihat, maka kita katakan itu yang dimaksud racun. Ya, tapi kalau kita katakan dalam konteks misalnya kehidupan, dalam konteks kebahasaan, kemampuan, maka yang dimaksudkan dapat, mampu. Ya, dia bisa berenang, dia dapat berenang, dia mampu berenang. Ya, demikian pula dalam pemahaman ini ada pemahaman kebahasaan dan pemahaman terminologi syariat. Karena itu nggak boleh sembarangan kita menerangkan sesuatu dalam kaidah Islam. Syariat Islam, kalau tidak tahu ilmunya. Nggak bisa semua orang baca Al-Quran langsung kemudian misalnya jadi ahli tafsir, nggak bisa. Ya, karena berbeda antara bahasa Arab biasa dengan pengertian syariat. Ya, apalagi bahasa Al-Quran itu berbeda. Karena itu mesti tahu, mesti mengetahui latar belakang keilmuan dari sisi syariatnya. Ya. Ya sama, Anda juga kalau profesi dokter misalnya atau bankir atau yang lain kan punya istilah-istilah tertentu yang beda dengan pendekatan-pendekatan lain. Secara syariat, kata dzakara atau dzikrun itu adalah segala aktivitas. Ingat, segala aktivitas yang mampu menjadikan kita ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Ya, dalam bahasa yang simpel, segala aktivitas yang menjadikan kita ingat dan dekat. Diingat dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir. Contoh, salat itu disebut zikir. Salat disebut zikir, termasuk aktivitas zikir. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, kata Allah, saya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain saya. Sembah saya. Ya, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis shalah, tunaikan salat lidzikri, supaya kalian ingat dan merasa dekat denganku. Makanya, bukankah saat kita menunaikan salat keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah saat azan baru dipanggil kita merasa sudah ingat dengan Allah? Ingat dengan panggilannya, ya kan? Ya, doa itu disebut zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, maka minta berdoa kepada Allah. Minta, sebutkan dalam jiwamu yang paling khusyuk. Ya, dengan penuh harap, dengan penuh khusyuk, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkur rabbaka fi nafsik, minta kepada Allah dalam jiwamu. Ya,
Itu doa disebut dengan zikir. Kenapa? Karena saat kita berdoa, kita ingat kepada Allah. Dan bukankah setiap yang berdoa merasa lebih dekat dengan Allah? Ya? Al-Quran disebut zikir. Tadi saya sampaikan. Ya, Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Quran surah ke-15 ayat yang ke-9 disebut dengan zikir. Kenapa? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang beriman itu luar biasa. Bahkan dibacakan Quran pun dia ingat dengan Allah, ada getaran di jiwanya dan semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir. Ya. Jadi seluruh aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah disebut apa namanya? Disebut zikir. Ingat dan dekat. Dengan ingat apalagi dekat dengan Allah, apapun tiada batas Allah berikan kepada kita. Anda dekat dengan seseorang aja di dunia yang punya titipan dari Allah sesuatu. Apakah misalnya, taruhlah harta benda tertentu, pengetahuan tertentu, atau misalnya boleh jadi kekuatan atau jabatan dan sebagainya. Bukankah Anda mendapatkan kemudahan-kemudahan yang terbatas sifatnya? Gitu kan? Di luar itu nggak dapat lagi. Sekarang bagi Allah apa yang terbatas? Bagi Allah apa yang tidak mudah? Nah, itu feedbacknya. Jelas ya? Maka mendekati Allah itu penting. Ingat Allah itu penting. Ya, dan beriman kepada Allah itu lebih penting. Jelas ya? Nah, sekarang teman-teman sekalian, dzakara itu ingat, zikir itu sifatnya. Kalau kita berusaha mengerjakan itu semua dan dengan tujuan menjadikan keadaan itu tertanam pada diri kita untuk ingat. Ya, sehingga dengan ingat itu terbawa dalam kehidupan kita. Ingat. Ya, salah langkah, astagfirullah, lihat sesuatu yang bagus, masya Allah, gitu kan? Nah, terus kita mengerjakan sesuatu, ingat kepada Allah, ya, masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri, gitu kan, dan sebagainya. Simpelnya adalah apa yang kita kerjakan menjadikan keadaan itu terbawa pada diri kita untuk ingat Allah. Dan keadaannya ingat, maka berubah nanti katanya dari dzakara menjadi tadzakkar. Ya, tadzakkara, keadaan yang paripurna untuk menjadikan diri kita tersambung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi kalau dzakara mengingat, prosesnya tadzakkar sudah tertanam ingatan itu dalam diri kita sehingga terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadzakkar. Nah, ini bentuk past tense kalau di dalam gramatikal infinitifnya lah, ya, infinitif baru setelah mendapatkan tambahan kata, gitu kan? Seperti tadzakkar. Bentuk progresifnya dikenal dengan mudhari' namanya, maka tambahkan satu di antara 4 huruf, yaitu anita. Ya, hamzah, nun, ya, ta. Anita. Baik ya? Dengan tambahan itu, a menunjuk kepada saya, ya, bentuk menunjuk kepada kata pertama, jamaknya nahnu, kami, kita, kan? Kemudian ya untuk menunjuk kata orang ketiga, kata ganti ketiga, dia, ya. Kemudian ta, kamu, kata penunjuk pada kata ganti kedua, kamu, engkau. Nah, kalau kita ingin jadikan orang ketiga, ya, pakai ya di sini. Dari kata tadzakkara jadi ya tadzakkar, tambah ya depannya. Jelas ya? Nah, keadaan dia sudah terhubung dengan Allah. Keadaan dia ingat dengan Allah. Karena keadaan dia melatih dirinya supaya terhubung. Kalau kita katakan kamu, ya, kamu, berarti ganti ya-nya dengan ta. Tatadzakkar. Gini. Jelas? Keadaan kamu terhubung dengan Allah. Keadaan kamu sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau kita ingin katakan siapa sih yang tidak ingin dekat dengan Allah? Bukan hanya kamu, banyak kok. Ya, jamak dari kamu, kalian kan? Jamak dari kamu, kalian. Kalau kita ingin jadikan kalian, ini tak kamu, maka tambahkan waw dan nun di ujungnya. Di setelah tatadzakkar, tambah waw dan nun. Ya, secara singkat kalau ada waw dan nun, pasti bacaannya huruf sebelum waw. Maka kita baca tatadzakkarun. Ya, ingat pokoknya kalau ada waw dan nun di ujungnya, huruf sebelum waw ini pasti Ya, la'allakum ta'qilun, ta'lamun, tu'minun, ya, dan seterusnya. Ini tambah waw dan nun, tatadzakkarun, jadi kalian. Ya, kalian menjadi ingat, kalian menjadi terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaannya telah terhubung, telah jadi. Nah, kalau kita ingin percepatan, cepat ingatnya, cepat terhubungnya, maka rumusnya
takhfif, ringankan. Ya, dalam bentuk bacaannya, dalam bahasa Arab, hilangkan ta pertamanya di bagian depan ini. Di balaghah nanti, ya hilangkan bagian pertamanya. Kalau di bacaan jadi takhfif untuk meringankan bacaan, tapi ada makna karena rumus dalam gramatikal bahasa Arab, rumusnya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ya kan? Bertambahnya satu huruf, satu bangunan, atau berubahnya satu bangunan tertentu itu menunjukkan ada perubahan-perubahan dalam satu makna. Ketika Anda hilangkan, harusnya kan itu tadzakkarun yang standar. Karena dari kata tadzakkara, ya tadzakkaru, tatadzakkarun yang tadi saya ucapkan di awal. Ya, ketika membaca di luar Al-Qur'an ya, tatadzakkarun tafsir, ya. Tafsirnya bacaan tafsir. Tapi kalau kita bacakan Al-Qur'annya, tadzakkarun, kenapa menggunakan tadzakkarun bukan tatadzakkarun? Bukan tidak sesuai dengan grammar. Anda yang belum paham, Joni. Ya. Jadi jangan sampai ketidakmampuan Anda memahami sesuatu, Anda nyalahkan Al-Qur'annya, bukan. Ya, jadi kalau kita belum paham, kita belajar untuk paham. Ini kenapa kemudian difirmankan oleh Allah, la'allakum tadzakkarun. Ini menunjukkan rahmat Allah bahwa ketika Anda belajar dengan benar surah An-Nur ini, memahaminya dengan baik, maka ini shortcut, cara cepat kita untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga berada dalam pantauan rahmatnya, bersinar dalam setiap tindakan kita dan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pengen cepat, baca An-Nur gitu. Itu maksudnya. Ya, pengen mudah, pengen cepat, pengen singkat, pelajari surah An-Nur. Jelas. Tapi apakah setiap orang yang belajar baca surah An-Nur sudah pasti dapat cahaya? Belum tentu. Karena ini dibuka dengan kata la'allakum. Ya. La'allakum itu di bahasa Arab disebutnya dengan harfut taraji. Ya, taraji. Taraji. Bukan taraje ya. Taraje. Oh iya, kok taraje nih, taraje bacanya gitu. Bukan, ya, taraji, taraji, harfut taraji. Taraji itu singkatnya begini. Huruf yang menunjukkan sebuah makna akan satu hasil yang diraih yang tidak mungkin itu digapai kecuali dengan kesungguhan. Saya ulang ya, huruf yang menunjukkan satu makna atas hasil yang diraih yang tidak mungkin itu dicapai kecuali dengan kesungguhan. Nah, jadi kalau Anda menemukan satu capaian, harapan yang ingin diraih, diawali dengan kata la'allakum, la'alla, kumnya untuk bentuk jamak, la'alla, kan? Harfut taraji, kumnya untuk jamak, ini menunjukkan mustahil ini bisa dicapai jika kita tidak sungguh-sungguh meraihnya, tidak serius. Contoh gampangnya gini. Masih ingat ayat puasa di Al-Baqarah ayat 183 ya, yang dasar kewajiban ibadah puasa Ramadan, siam Ramadan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh orang beriman tanpa kecuali, aku ingatkan, aku tegaskan kepada kalian semua, ya, sepanjang kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ya, bahwa mulai detik ini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang-orang dulu pernah mendapati kewajibannya. Tujuannya apa? Supaya kalian semua meningkat takwanya. Tapi apakah semua yang puasa bisa meningkat takwa? Tidak. La'allakum. Kecuali kalau kalian serius, sungguh-sungguh. Makanya tidak semua orang ikut puasa itu bisa meningkat takwa kalau tidak serius puasanya. Tidak serius ibadahnya. Ya, nggak serius siamnya, nggak serius tarawihnya, nggak serius tilawah Qur'annya, mustahil dapat. Ya, mustahil dapat. Ya, apakah dapat malam Al-Qadar, Lailatul Qadar? Belum tentu. Kalau nggak serius, nggak sungguh-sungguh bangun, nggak berniat. Walaupun istrinya namanya Lailah, bapaknya Pak Qadar, itu kan? Kalau digabungkan Lailatul Qadar, ya nggak akan dapat juga. Kalau tidak sungguh-sungguh. Nah, ini pun demikian. Tidak semua orang yang ngaji surah An-Nur, yang baca, yang belajar, bisa mendapatkan cahaya yang dijanjikan. Ya, dari penamaan surah ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiratkan, bahkan diberikan jaminan dalam bentuk kebaikan-kebaikan kalau tidak serius ngajinya. Ya, kalau tidak sungguh-sungguh mengamalkannya. Karena itu,
sebelum kita melangkah lebih jauh, ya mendalami apa yang akan disampaikan dari hal-hal yang halal, yang haram, perintah, larangan, batas-batas kehidupan, perilaku, pedoman-pedoman yang melahirkan cahaya dalam kehidupan, maka pesan pertama dalam Al-Quran, jelas di ayat pertama, semua itu bisa diraih dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Supaya mendapatkan cahaya yang kita dambakan itu, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus serius dan menggali berbagai referensi-referensi yang disampaikan para ulama-ulama yang thiqah terhubung pada keterangan Rasulullah SAW. Ini dulu teman-teman sekalian sebagai pengantar gitu ya, supaya kita bisa lebih maksimal lagi nanti ngajinya ya. Bersabar ya, mohon izin bersabar, pelan-pelan gitu. Dengan saya kalau ngaji ya seperti ini, kadang-kadang kita terangkan dulu kebahasannya bagaimana gitu kan, kemudian sisi kedalamannya kadang kita bahas nahwu, sharaf, balaghah, kemudian kita masuk ke tafsir-tafsir, keterangan para ulama. Di sini lebih enak, lebih nyaman ya kalau kita berlangsung dari Quantum Akhir Institute, karena beberapa referensi kitabnya bisa dengan mudah diakses. Jadi kalau kemudian kita ingin tunjukkan, kita tinggal ke ruangan tersendiri untuk kitab, kita ambil, kita tunjukkan, ini loh bentuknya seperti ini. Kalau ada perbandingan beberapa cetakan saya tunjukkan juga, ini yang lama, ini yang baru, mungkin kekurangannya di sini, yang ini kelebihannya apa, sehingga mudah untuk kita akses. Ya, sementara kita cukupkan dulu untuk kajian di ayat yang pertama. Dan saya ingin menyapa kepada teman-teman khususnya di DKM Masjid An-Nur ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan Anda semua. Ya, Pak Mukhlis namanya, Pak Mukhlis ya di DKM, Pak Surya dan teman-teman yang lain ya, Pak Yusmen dan teman-teman keluarga besar di Masjid An-Nur, semoga senantiasa diberikan kemudahan, keikhlasan, itu yang paling penting, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola masjid. Dan ini masih dalam suasana pandemi. Saya ingatkan bahwa saya dari sejak awal pandemi, teman-teman sekalian, memfokuskan semua kegiatan dakwahnya khususnya dalam daring ya, di online. Jadi saya tidak mengisi kajian-kajian yang secara langsung. Jadi kalau ada informasi, ada banner, ada spanduk, ada apa, saya mengisi kajian, itu sudah pasti bukan saya. Mungkin ada hidayat yang lain gitu. Ya, kita tersambung di sini dan mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan dan kita bersinergi semua. Semangat ya, semua bersinergi dengan doa, dengan ikhtiar, dengan sungguh-sungguh ikhlas. Ya, harus sungguh-sungguh kalau mau cepat selesai pandemi itu, harus sungguh-sungguh. Ya, kalau main-main ya nggak akan selesai. Karena itu saya sarankan juga ya kepada semuanya, ke masyarakat, ke ulama, ya semua kompak, ke stakeholder bangsa, ya dari mulai presiden sampai ke bawahnya dan tokoh-tokoh politiknya, sudah semuanya kompak. Ya, saya sarankan, mohon dengan sangat ya kepada para politisi itu, tolong membuat chemistry politik yang baik. Ya, coba bersatu dengan baik. Setidaknya kita bersatu dulu untuk menghadapi pandemi ini. Kalau semua didasarkan pada pendekatan politik, saya kira mohon maaf kita sudah lelah gitu ya dengan situasi-situasi seperti ini. Dan juga mohon izin, mohon maaf sekali, banyak yang harus kita selesaikan. Ya, ada musibah beberapa tempat, bencana alam, segala hal dan sebagainya. Setidaknya kalau kita tidak sepakat dengan dasar-dasar keagamaan, himbauan-himbauan keagamaan, sepakatlah dalam nilai-nilai kebangsaan. Cintai bangsa ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini rahmat dari Allah dan diakui di pembukaan undang-undang kita. Kita akui betul, maka jaga rahmat ini, sayangi bangsa kita, sayangi negara kita, jangan terpecah belah. Kita bersatu dan minimal sekarang tugas besar kita adalah kita atasi pandemi dulu. Secepatnya sebelum tiba Ramadan lagi, kita akan rindu tarawih lagi, ta'lim lagi. Ya, kemarin Ramadan keadaan kita terbatas. Masa Ramadan sekarang pengen terbatas juga. Ya, semua semangat. Ayo, semua semangat, saling dukung, saling sinergi, saling bersatu dalam kebaikan, dan mudah-mudahan dengan itu semua kita dipermudah. Ya, buzzer-buzzer kalau bisa juga berubah sekarang. Ya, jadi buzzernya ke arah yang baik-baik aja. Ayo bersatu. Nah, itu insya Allah nggak akan dihapus tuh spam begitu. Dan dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin kalau kurang menyenangkan, tapi ini saya kira harus disampaikan supaya kita bisa cepat mengatasi kesulitan-kesulitan yang tengah diujikan kepada kita semua. Kita insya Allah berhasil. Kita bangsa kuat, kita bangsa hebat, dan insya Allah anugerah Allah begitu dalam kepada kita semua. Teman-teman, izin menyampaikan informasi juga untuk teman-teman seluruhnya, khususnya yang kemarin berminat untuk mengikuti program STWH yang saya sampaikan di sesi kemarin.
ya, bahwa alhamdulillah hari ini telah tiba lagi 1000. Tadi saya juga pantau ya, sudah sampai 1000 paket lagi, dan seperti biasa sesuai janji saya dari Allah Subhanahu wa taala akan dibagikan gratis bagi teman-teman yang telah masuk dalam waiting list daftaran. Saya lihat ada 1000 sekian ya. Nanti secara bertahap akan disampaikan. Teman-teman mungkin ganti ongkos kirimnya saja, dan ini paketnya nanti ada mushaf, ada buku ya. Seperti biasa 3, ini penting sekali. Bismillah. Nah, nanti ada yang ini taisir, kali ini jadwal ya. Jadwal ini sangat penting sekali. Di sini ada metode, ada jadwal. Kemudian di sini nanti ada murajaahnya yang menjaga kita, termasuk metode untuk angkanya ada di sini semua. Ya, alhamdulillah tadi setelah tiba lagi, dan tetap semangat karena nanti setiap bulan saya pun akan coba untuk bisa mengikuti bimbingan dengan teman-teman pengayaan 2 kali dalam 1 bulan paling minimal. Mudah-mudahan kita bisa berjalan, dan insya Allah ini tinggal sedikit lagi. Teman-teman juga yang mau bantu untuk donasi untuk ini khusus, insya Allah tinggal sedikit, kurang lebih tinggal 60 jutaan kalau saya tidak keliru. Kalau itu sudah tertutup, maka mohon izin kami tutup dulu ya. Anda bisa salurkan kepada yang lain, sudah selesai, karena kami ingin fokus kepada bimbingannya dulu. Nanti untuk yang selanjutnya kita akan cetak dengan satu sisi yang lain, tapi kita akan bagikan dengan objek-objek yang berbeda. Nanti saya pengen generasi mudanya ya, mahasiswanya, pelajar-pelajarnya, saya sudah siapkan 5.000 yang baru, dan ini gratis, dan sudah ada anggarannya. Jadi kalau ini sudah selesai, teman-teman nggak usah kesini lagi, bisa saling bantu dengan yang lain. Dan nanti kita akan hadirkan khusus nanti untuk bimbingan keislaman. Jadi setelah ini selesai, kita fokus pada bimbingannya. Saya akan mulai bikin satu kurikulum, dan nanti ada buku-bukunya. Nah, itu teman-teman boleh kalau mau ikutan di situ untuk bisa infak misalnya ke pengadaan di buku-buku paket itu, karena saya visinya begini. Saya berpikir daripada kita nanti ada satu kajian ini, satu kajian itu, lebih baik kita membuat satu sistem kajian dengan kurikulum yang rapi. Ya, nanti ada pelajaran tentang akidah misalnya, tentang ibadah, kemudian di sini ada tafsirnya, di sini ada sirahnya. Jadi semua terkurikulumkan dan tersusun dengan benar, dan ada sistemnya. Jadi capaiannya lebih terasa, lebih terukur, dan manfaatnya lebih kita bisa dapatkan dengan baik. Selain nanti ada sesi diskusi dan sebagainya. Insya Allah sedang disusun, nanti kalau sudah rapi, sudah baik, kami akan launchingkan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Setidaknya saya mohon didoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga besar, dan mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan dan bisa dikumpulkan dengan Anda yang baik-baik bersama orang-orang soleh, dan khususnya bersama Rasulullah SAW di kemudian hari, insya Allah. Baik teman-teman, mohon doa semuanya sekali lagi untuk saudara-saudari kita yang khususnya tengah diuji dengan musibah dengan jatuhnya pesawat tadi ya, SJ182 Sriwijaya Air. Kepada teman-teman di Sriwijaya Air ya, dengan adanya ujian ini pun tetap semangat ya, tetap semangat teman-teman profesional ya, kita atasi. Kami mendoakan di sini Anda berjuang juga di lapangan dan bertanggung jawab dengan baik. Masyarakat support, keluarga korban bersabar, dan selalu mencari solusi ya. Mencari solusi itu yang paling penting. Kalau semua hanya memandang pada persepsi pribadinya, tidak akan pernah ada solusi. Semua mencari solusi yang baik, dan pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina al-karim rasulina al-mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.